Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, teman-teman media cetak, media elektronik yang kami hormati, Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI, Pak Ketua OJK. Pagi hari ini pemerintah akan menjelaskan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi dari Kemenko Perekonomian bersama kementerian terkait, Keuangan, BI, OJK, ESDM, Pertanian, LHK, KKP, dan Perdagangan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang 1 menjadi dengan terbitnya PP 36. Nah, ini adalah amanat dari pasal 33, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Jadi artinya di sini yang dijaga bukan bumi, air beserta tanah, tetapi juga hasilnya juga harus untuk kepentingan nasional. Nah, hasilnya dalam bentuk value, dalam bentuk monetisasi daripada SDA. Nah, PP 36 mendorong untuk agar sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi bisa ada di dalam negeri, meningkatkan investasi, dan juga meningkatkan kualitas daripada SDA, serta tentunya untuk menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik. Nah, potensinya besar dari data tahun 2022, SDA dari 4 sektor ini totalnya mencapai 203 miliar dolar atau sebesar 69,5% dari total ekspor, dan dengan ketentuan DHE SDA maka minimal kalau 30% dari 203 itu nilainya 60 miliar dalam setahun. Dan sebetulnya dari total ekspor Indonesia itu potensinya bisa menjadi 9 miliar. Ini hitungan Pak Gubernur. Jadi antara 60 sampai dengan 100 billion dollars itu range yang bisa kita dapatkan. Nah, rincian dari 4 sektor tertinggi memang pertambangan atau 44% atau 129 miliar, dan utamanya batu bara itu hampir 36% daripada sektor pertambangan. Kemudian untuk perkebunan itu ada 55,2 miliar atau 18%, dan komoditas terbesar adalah kelapa sawit yang besarnya adalah 27,8 miliar atau 50,3% ekspor kebun. Sedangkan hutan 11,9 miliar atau 4,1%. Nah, tentu yang terbesar adalah pulp and paper industry. Di sektor perikanan 6,9 miliar, ya ini adalah udang dan yang lain. Kemudian dalam PP produk wajib sektornya hanya pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diolah. Kemudian penempatannya diatur dalam rekening khusus dan ekspornya minimal 250.000 per dokumen. Jadi artinya yang ekspornya LC-nya di bawah itu tidak diwajibkan. Sehingga tentu usaha menengah, kecil, mikro tidak terdampak. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Jadi kalau kami lihat beberapa sektor termasuk furniture itu rata-rata LC-nya di bawah 250.000 dan tentunya itu tidak terdampak. Kemudian ini yang 30% atas dana yang disimpan, nanti Pak Gubernur BI akan menjelaskan fasilitasnya dan juga dari Ketua OJK terkait dengan fasilitas bunga, dan ini bisa menjadi cash kolateral, artinya ini bisa jadi cash kolateral, artinya kalau cash kolateral bisa dimanfaatkan dengan spesial bunga yang nanti yang disampaikan oleh Pak Gubernur BI dan Ketua OJK. Kemudian instrumennya itu juga nanti dari Pak Gubernur, ada rekening khusus di bank atau LPI, instrumen perbankan, dan ini bisa jadi agunan kredit, nanti akan dijelaskan. Kemudian akan ada insentif kepada perbankan dan LPI, kemudian dari Ibu nanti ada pengawasan oleh Bea Cukai.
Kemudian ada diatur sanksi, di mana tentu sanksi juga melalui disinsentif pelayanan ekspos dari Bea Cukai, dan kewajiban ini tentu tidak berlaku untuk yang ngirim sampel dan yang lain, baik dari segi value maupun ini yang tidak ada devisanya, termasuk dalam imbal beli atau untuk trade, counter trade itu tidak berlaku. Kemudian evaluasi akan dilakukan dalam bentuk selama 3 bulan, tentu kita akan melihat, dan sosialisasi akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Selanjutnya kami persilahkan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian mengenai pelaksanaan kebijakan PP nomor 36 tahun 2023. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023, maka Kementerian Keuangan menerbitkan 2 peraturan turunannya untuk bisa melaksanakan, yaitu 1 keputusan Menteri Keuangan dan yang satu lagi peraturan Menteri Keuangan. Untuk keputusan Menteri Keuangan telah diterbitkan KMK nomor 272 tahun 2023. Ini adalah keputusan mengenai komoditas devisa hasil ekspor sumber daya alam yang tadi telah disampaikan, yang merupakan jenis dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Di dalam KMK nomor 272 tahun 2023, ini kita merevisi KMK 744 garis miring KMK titik 04 tahun 2020. Kalau tadinya dalam pos tarif KMK 744 garis miring KMK titik 04 garis miring 2020 ada 1.285 pos tarif, maka di dalam KMK ini akan ditambahkan 260 pos tarif yang akan masuk dalam DHE. Ini nggak ada ya tayangannya? Oh, ada di sana, sebelah kiri kanan. Sehingga nanti bisa dilihat, tolong slide-nya nomor 5 dari KMK baru, yaitu nomor 272. Tadi telah disebutkan Pak Menko bahwa barang atau sektor yang terkena adalah pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dan jenis barang ekspor yang akan terkena DHE ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan sesudah kita mendapatkan masukan dari hasil rapat koordinasi kementerian dan lembaga terkait. Jadi walaupun ini adalah bentuknya keputusan Menteri Keuangan, Ibu, ini bukan Menteri Keuangan sendiri yang melakukan keputusannya, namun melalui proses koordinasi dan kementerian serta lembaga terkait yang membawahi sektor-sektor tersebut. Ada pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Ini diatur di dalam PP nomor 36 2023 pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 2 dan 3 inilah kemudian Kementerian Keuangan mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 272 tahun 2023. Yang saya sampaikan tadi merupakan
penambahan pos tarif dari yang sebetulnya sudah diatur sebelumnya dalam KMK 744 garis miring KMK 04 garis miring 2020. Jadi KMK sebelumnya tahun 2020 nomornya 744, sekarang tahun 2023 nomornya 272. Satu, untuk sektor pertambangan yang tadinya 180 pos tarif yang terkena DHE, sekarang ditambahkan 29 pos tarif menjadi 209. Untuk perkebunan 500 pos tarif ditambah 67 menjadi 567. Untuk kehutanan 219 pos tarif yang sebetulnya sudah diatur sebelumnya sejak tahun 2020, sekarang ditambahkan 44 pos tarif menjadi 263 pos tarif. Dan yang terakhir, sektor perikanan 386 sudah diatur sejak tahun 2020 melalui KMK 744. Sekarang ditambahkan 120 pos tarif sehingga di dalam KMK 272 yang baru saja dikeluarkan ada 506 pos tarif. Demikian total pos tarif yang tadinya sudah diatur di tahun 2020 melalui KMK 744 adalah 1.285 pos tarif, sekarang ditambah 260 pos tarif menjadi 1.545 pos tarif. Nah, itu adalah mengenai jenis-jenis komoditas HS Code yang masuk dan menjadi objek dari DHE sesuai dengan PP 36. Sekarang kami juga mengeluarkan selain KMK 272, kita mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 yang mengatur pengenaan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam tersebut. PMK 72 ini mengatur mengenai 73 tahun 2023 mengatur mengenai pengaturan kewajiban eksportir secara umum, kemudian mengatur bagaimana penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia dan OJK yang nanti akan disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Ketua DK OJK mengenai pengawasan yang akan menjadi dasar pengenaan sanksi dan pencabutan sanksi. Di dalam PMK ini juga diatur mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi tersebut dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia dan OJK ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga penyampaian pengenaan maupun pencabutan sanksi ke eksportir serta kepada kementerian serta lembaga terkait. Jadi dalam hal ini memang yang kunci adalah pengawasan dari sisi sistem keuangannya, yaitu account dan bagaimana compliance terhadap pembukaan account sesuai dengan ketentuan DHE ini oleh BIOJK, yang kemudian informasinya disampaikan ke Bea dan Cukai. Bea Cukai akan melakukan tindakan apabila memang masuk dalam kategori adanya sanksi dan adanya pencabutan dari sanksi. Dan kemudian juga bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada eksportir yang bersangkutan
maupun kementerian dan lembaga yang terkait. Karena dalam hal ini banyak kementerian lembaga tadi, Menteri ESDM, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kami juga di dalam PMK 73 2023 mengatur bagaimana mekanisme koreksi apabila ada kesalahan pengenaan sanksi. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko mengenai devisa hasil ekspor yang berasal dari sumber daya alam, di mana eksportir wajib memasukkan DHE sumber daya alam itu di dalam sistem keuangan Indonesia. DHE sumber daya alam ini masuk dalam rekening khusus DHE SDA sumber daya alam baik di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI atau di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Ini Bank Indonesia yang nanti yang akan melakukan pengawasannya, dan informasi inilah yang kemudian disampaikan kepada Bea dan Cukai apakah eksportir tersebut masuk dalam kategori yang harus melakukan DHE dan kemudian comply. OJK akan melakukan pengawasan dari sisi sistem pembayaran terutama DHE SDA tersebut yang akan digunakan untuk pembayaran bea keluar, pinjaman, import, dividen, dan keperluan lain dari penanam modal. Apabila pembayaran dilakukan melalui escrow account, maka eksportir tersebut wajib membuka escrow account-nya di LPEI dan atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Dalam hal escrow account-nya telah dibuka di luar negeri, maka eksportir tersebut wajib memindahkan escrow account-nya ke dalam negeri, baik di LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Ini nanti yang akan diawasi oleh OJK. Nah, kami akan melakukan pelaksanaan sanksi apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan DHE SDA tersebut, yaitu apabila ada informasi dari pengawasan Bank Indonesia mengenai kewajiban pemasukan ke dalam rekening khusus DHE tersebut dan penempatan DHE itu dalam instrumen penempatan DHE, yang kemudian informasi dari BI digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan sanksi administratif. Bentuknya penangguhan pelayanan ekspor. Apabila informasi juga berasal dari OJK mengenai kewajiban pembuatan dan pemindahan escrow account, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga bisa menindaklanjuti informasi mengenai pelanggaran tersebut dengan memberikan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menyampaikan adanya sanksi administratif tersebut kepada eksportir yang bersangkutan dan juga kepada kementerian atau lembaga yang terkait. Hasil pengawasan dari Bank Indonesia dan atau OJK akan menunjukkan apakah eksportir tersebut telah memenuhi kewajiban. Apabila iya, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan segera mencabut pengenaan sanksi administratif, yaitu berupa penangguhan pelayanan ekspor. Untuk itu, kita tentu akan bekerja sangat erat dengan Bank Indonesia dan OJK. Dalam hal terjadi kesalahan pengenaan sanksi dan eksportir telah melihat bahwa mereka
dapat menyampaikan pembuktian bahwa mereka telah memenuhi kewajiban, maka eksportir segera dapat menyampaikan informasi tersebut ke pejabat bea dan cukai, dan kemudian pejabat bea dan cukai menyampaikan informasi tersebut kepada Bank Indonesia dan atau OJK untuk mendapatkan penelitian mengenai akurasi informasi tersebut. Dan apabila BI dan OJK menyampaikan bahwa hal tersebut memang betul, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa melakukan pencabutan sanksi. Nah, kami akan menekankan sekali lagi yang telah disampaikan Pak Menko bahwa pos tarif komoditas yang diekspor yang tadi telah diatur dalam KMK nomor 272 tahun 2023 semuanya akan mulai berlaku 1 Agustus dan hanya berlaku bagi eksportir yang nilai pemberitaan pabean ekspornya lebih dari 250.000 US dollar per dokumen. Ini kan setiap kali mereka melakukan ekspor, mereka mengisi pemberitahuan pabean ekspor atau PPE ini. Kalau nilai ekspornya di atas 250.000 US dollar, dan dia masuk dalam kategori 1.545 pos tarif, maka mereka menjadi eksportir yang wajib memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Apabila eksportir tadi mengekspor barang-barang yang masuk dalam 1.545 pos tarif, jadi masuk dalam KMK, namun nilai ekspornya di bawah 250.000 US dollar per dokumen pemberitahuan pabean ekspor, mereka tidak terkena kewajiban DHE. Jadi ini ya, tadi 1.545 pos tarif, tapi hanya yang nilai setiap dokumen pemberitahuan pabean ekspornya di atas 250.000 US dollar sekali ekspor. Ini tentu kalau dilihat dari nilainya tadi disampaikan Pak Menko, mayoritas eksportir kecil bahkan menengah, mungkin dalam hal ini nilainya kemungkinan di bawah 250.000. Jadi mereka tidak terkena DHE. Yang terkena adalah mereka yang nilai ekspornya 1 kali PPE adalah lebih dari 250.000 US dollar. Demikian Pak Menko, dari kami 2 peraturan yang keluar dari Kementerian Keuangan, yaitu KMK nomor 272 tahun 2023 mengenai 1.545 pos tarif yang masuk dalam daftar DHE dan PMK 73 2023 mengenai mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi administratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Gubernur BI. Terima kasih yang kami hormati Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, Pak Ketua OJK, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bank Indonesia mendukung penuh peraturan pemerintah nomor 36/2023 ini, dan kami akan mengeluarkan perubahan atau penyempurnaan peraturan Bank Indonesia yang selama ini sudah ada berkaitan dengan devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan 4 hal penting yang diatur di dalam PBI maupun peraturan-peraturan pelaksananya. Nomor 1, bahwa peraturan kami
ini sesuai dengan PP nomor 36/2023 mengatur berkaitan mengenai dua hal, yaitu menetapkan dan menyediakan instrumen penempatan DHE SDA. Sehingga ini sebagai tindak lanjut dari PP 36/2023 pasal 6, pasal 7 dan 8. Hal yang kedua yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah mengenai pengaturan dan monitoring terhadap DHE SDA yang kemudian nanti dalam pengawasan termasuk juga sinergi koordinasinya dengan Kementerian Keuangan. Jadi kami mendukung penuh dan PBI-nya tentu saja ini akan segera keluar untuk disesuaikan sebagai pelaksanaannya seperti itu. Nomor 2, bahwa bidang tugas Bank Indonesia berkaitan dengan PP 36 tahun 2023 itu berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan instrumen penempatan DHE SDE. Pak Menko itu sudah menekan kan DHE SDA yang 30% kan masuk. Dan selama ini juga sudah masuk di dalam rekening khusus DHE SDA di bank. Nah, di samping ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan produk-produk lain apa, instrumen-instrumen penempatan lain apa yang bisa dilakukan ini. Nah, prinsipnya ada 3. 1, instrumen penempatan valuta asing tadi harus tetap sejalan dengan pengaturan dalam PP 36/2023. Antara lain retensi 3 bulan, sektor-sektornya itu ya. Yang kedua, pemanfaatan dari DHE SDA ini untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga garisnya PP 36/2023 itu. Yang ketiga, prinsip dasarnya karena produk itu berkembang, maka pengaturan instrumen tadi kami akan review dari waktu ke waktu. Disesuaikan dengan kebutuhan, tetap dengan mendasarkan sejalan dengan PP 36/2023 dan untuk kebutuhan dalam negeri. Terus kami akan review sehingga para eksportir perbankan silahkan kalau ada saran-saran untuk yang ini sepanjang sejalan dengan PP 36/2023 dan untuk kebutuhan dalam negeri. Itu nomor 2. Nomor 3, nah sekarang instrumennya apa saja untuk penempatannya tadi? Ya, ada 7 instrumen. 1 adalah instrumen ya penempatan tetap di Reksus SDA DAE. Boleh kan? Eksportir, Pak, ini tetap di Reksus saja, karena seperti itu. Atau nomor 2, boleh kemudian digunakan, dipindahkan menjadi deposito falas bank. Ini 2. Yang ketiga, kalau LPEI boleh digunakan untuk promissory note falas. LPEI bisa menerbitkan promissory note falas. Itu 3 kan? Reksus, deposito falas, penempatan promissory note falas di LPPI. Nomor 4, ini deposito falas dan atau juga promissory note falas LPI melalui bank boleh kemudian dipass on kepada Bank Indonesia dan Bank Indonesia menyediakan yang sudah ada instrumennya term deposit falas di BI. Saya ulangi lagi nih. Ini produk sudah yang 1, 2, 3, 4. BI menyediakan term deposit falas. Ya, bank bisa. Bunganya kompetitif. Pengen tahu untuk bunganya akan kami review bulan per bulan, waktu ke waktu. Kompetitif dengan luar negeri. Jauh lebih tinggi dengan suku bunga falas dalam negeri. Nah, contohnya untuk term deposit falas jumlahnya yang di atas 10 juta, jangka waktunya 3 bulan, dari BI ke bank 5,51%. Ini dari BI ke bank nih. Terus dari bank ke eksportir berapa? Bank hanya dapat fee saja.
Dari bank ke ke eksportir 5,385. Sehingga eksportir ini dengan deposito falasnya dari Rexus tadi, kemudian banknya mempas on ke BI dalam term deposit falas di BI, ya eksportirnya dapat 5,385. Sehingga banknya ya dapat fee 0,125. Itu seperti itu. Nah, itu saja kami akan review bunganya itu akan berkembang. Bunga 5,385 untuk 3 bulan ini lebih tinggi kalau suku bunga falas di dalam negeri. Kalau dalam negeri berkisar ada 1,75 sampai 2,25. Karena apa? BI bisa menempatkan term deposit falas itu untuk berbagai instrumen. Bisa deposito di luar negeri, bisa dalam sekuritas-sekuritas, dan kami juga bisa mengelola ini. Sehingga ini win-win solution. BI juga bisa mengelola, banknya dapat fee, eksportirnya juga dapat bunga. Itu adalah instrumen yang tadi, 1 Rexus, 2 deposito falas, ada bank, promissory note pada falas LPI, 4 term deposit falas DHE ke BI. Nah, ekspornya, Pak, kami kan butuh rupiah, Bapak. Gitu. Ya, butuh rupiah kan? Nah, terima kasih Pak Ketua OJK, bahwa deposito falas atau Rexus falas yang ada di bank tadi bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah loh. Kredit rupiah loh. Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan, istilahnya Pak Mahendra, cash collateralnya apakah Rexus atau deposito falas atau promissory falasnya LPI. Itu bisa digunakan. Ya tentu saja nanti suku bunganya rupiahnya antara bank dengan eksportir. Ada juga boleh para eksportir butuh rupiah, ya kan? Bisa menggunakan deposito falasnya Rexusnya tadi untuk swap. Swap itu apa sih? Eksportirnya punya dolar, butuh rupiah. Dolarnya 3 bulan kan? Butuh rupiahnya 1 bulan. Ya sudah, sama banknya aja, swap 1 bulan. Swap 1 bulan itu ongkosnya berapa gitu. Kalau 3 bulan seperti apa? Kurang lebih kalau 3 bulan itu spreadnya bedanya dengan kurs yang di spot itu kurang lebih antara 6 sampai 6,5 rupiah. Ya, penentuan swap rate itu didasarkan kepada spotnya, nilai itunya ya, ditambah berapa poin, 6 sampai 6,5 rupiah. Kalau ditahunkan kurang lebih itu 5,5%. Kalau 3 bulan ya. Nah, itu sudah produk ke berapa tadi? 6. Yang ketujuh, BI juga menyediakan swap kepada bank-bank. Jadi bank tadi yang menerima swapnya dari eksportir, banknya juga meriswapkan ke BI. Kami juga buka. Kami juga buka. Dan poinnya juga kompetitif Pak Menko. Berdasarkan market base. Juga murah. Nah ini Pak Menko, inilah 7 produk yang kami sudah sediakan dan pendukungan kami untuk P36 2023 sehingga yang 30% tetap masuk. Bisa kemudian itu bisa dapat suku bunga kompetitif. Butuh rupiahnya bisa dipenuhi dan banknya juga bisa kemudian bertransaksi dengan Bank Indonesia. Itu adalah dukungan kami. Itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat, tadi Bu Menteri Keuangan, ini sistemnya itu sudah lama diterapkan. BI sama Bu Menteri Keuangan, BI sama Kemenko dekat terus loh dari dulu loh itu loh. Jadi termasuk Pak Menko juga lah itu. Bahwa selama ini sudah ada sistem. Jadi sistemnya Bu Menteri Keuangan Bea Cukai itu sudah kami sambungkan, sudah dengan sistem lalu lintas devisa yang ada di bank. Jadi ini sudah jalan. Nah, sudah jalan sehingga kami tahu sebagai Bu Menteri Keuangan tadi kan,
Ini NPW-nya sekian-sekian, kapan devisa hasilnya masuk, kapan kemudian dimasukkan, dan seperti itu sudah ada sehingga ini bisa jalan. Itu adalah berikutnya yang terakhir menegaskan Pak Menko tadi, mari kita bersama untuk membangun negeri. Ini devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam. Ya, yang UMKM itu juga dibebaskan. Tapi yang gede-gede tentu saja mari kita bangun untuk ekonomi kita, membangun juga ekonomi, juga memperdalam pasar keuangan, dan insya Allah ini bagian kita untuk Indonesia maju. Sekian Bapak. Terima kasih. Sebelum ke Pak Kepala DKOJK, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, ada beberapa insentif yang diberikan dalam bentuk bunga. Nah, mungkin sebelum pindah, ini Bu Menteri Keuangan bisa menjelaskan terkait insentif fiskalnya terkait dengan penghasilan dari devisa 30% tadi. Silakan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Di dalam PP 36 2023 tadi yang telah dijelaskan dari Bank Indonesia berbagai insentif, dijelaskan bahwa PP ini juga menyampaikan ada fasilitas tambahan, yaitu insentif perpajakan. Yang kedua, pemberian status eksportir sebagai eksportir bereputasi baik, dan insentif lain yang dapat dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang lain. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa untuk insentif perpajakan, jadi tadi devisanya di dalam negeri itu adalah untuk memperkuat juga cadangan devisa kita, perkuat perekonomian kita, dan tidak dirugikan. Peraturan pemerintah yang keluar sejak tahun 2020 nomor 131 mengenai pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Di dalam PP nomor 131 2020 ini berlaku untuk DHE tadi, yaitu apabila devisa hasil ekspor itu dimasukkan dalam deposito, kalau tenornya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau lebih dari 6 bulan. Kalau dia bukan devisa hasil ekspor, itu artinya deposito biasa, mereka membayar pajak penghasilan bunga depositonya itu 20%. 20% apabila itu adalah deposito dari dolar yang bukan berhubungan atau mata uang lain yang berhubungan dengan DHE. Apabila dia DHE ekspor tadi, maka untuk bunga deposito 1 bulan yang kalau bukan DHE 20%, dia hanya bayar PPh-nya, bunga depositonya 10%. Jadi turun setengahnya. Kalau dolarnya dikonversi ke rupiah, bahkan PPh bunga depositonya rupiah itu turun lagi menjadi hanya 7,5%. Untuk deposito 3 bulan, apabila deposito itu dari mata uang falas yang non DHE, tadi depositonya PPh bunganya 20%. Kalau dia berasal dari DHE dan masuk dalam deposito 3 bulan, bunga depositonya hanya terkena PPh 7,5%. Jadi lebih turun lagi. Dan kalau dia masuk dalam deposito 6 bulan, maka PPh bunga depositonya hanya 2,5%. Sementara kalau PPh bunga deposito biasa 20%. Kalau di atas 6 bulan bahkan DHE-nya tadi masuk dalam deposito, dia tidak dikenakan PPh bunga deposito. Kalau dia dikonversi ke rupiah, tadi kami sampaikan, apabila dia masuk dalam rupiah deposito dari DHE, dia PPh-nya hanya 7,5 bila depositonya 1 bulan. Apabila depositonya 3 bulan,
PPh-nya untuk bunga depositonya hanya 5%. Sedangkan kalau 6 bulan atau di atas 6 bulan semuanya tidak terkena PPh bunga deposito. Jadi dalam hal ini kita juga memberikan insentif fiskalnya sehingga dia bisa makin memperkuat stabilitas dari sistem keuangan di Indonesia dengan adanya penempatan devisa hasil ekspor. Dia sudah mendapatkan berbagai insentif dari Bank Indonesia supaya kebutuhan bisnisnya tidak terdisrupsi, dan dari sisi kewajiban perpajakan terhadap DHE-nya pun juga mendapatkan fasilitas yang sangat baik. Ini tentu agar semua para eksportir juga merasa bahwa ini adalah suatu mekanisme yang adil sehingga juga tadi disebutkan win-win-win dari semua pihak. Mungkin itu Pak Menko yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Kepala Dewan Komisioner OJK. Terima kasih Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, rekan-rekan media. OJK mendukung penuh penerbitan dan pemberlakuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dan kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan atau pengolahan sumber daya alam ini karena dampak positif yang akan terjadi dengan implementasi dari peraturan pemerintah ini akan besar. Antara lain adalah peningkatan likuiditas falas di dalam negeri, mendorong aktivitas dan produk berbasis falas maupun kegiatan lainnya apabila dikonversi, dan tentunya akan memperkuat dan juga mendorong pendalaman dalam keuangan, jasa keuangan yang ada dan pada gilirannya perkuatan perekonomian Indonesia. Dalam kaitan itu, OJK telah menyampaikan 2 arahan kepada pihak terkait. Yang pertama adalah kepada seluruh Direksi Bank Umum Bank Devisa mengenai implementasi dari PP nomor 36 ini dalam bentuk bahwa OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank, yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai yang peraturan OJK-nya terkait adalah peraturan mengenai kualitas aset. Itu adalah arahan yang pertama. Yang kedua adalah arahan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bahwa LPI dapat menerima DHE SDA debitur LPI ditampung dalam rekening debitur DLPI termasuk melalui pembukaan rekening khusus atau escrow account maupun penerbitan instrumen keuangan lainnya, yaitu promissory note. Khusus untuk promissory note ataupun instrumen keuangan tersebut, penerbitan itu tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak lain. Jadi itu adalah 2 bentuk arahan yang sudah kami terbitkan dan sampaikan kepada bank dan LPI untuk segera diimplementasikan. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala DK OJK.
Selanjutnya terakhir saya ingin menyampaikan bahwa negara lain pun melakukan hal yang sama. Artinya Indonesia baru melakukan saat ini, namun Malaysia sudah mewajibkan 25% dari devisa hasil ekspor dalam falas, 75% sisanya harus dikonversi ke ringgit. Dan itu mereka tahan tidak 3 bulan, lebih dari itu. Kemudian Thailand eksportir di atas 200.000 per BL wajib disimpan di dalam negeri. Jadi kita 250.000, dia 200.000. Filipina repatriasi hasil ekspor dan mengkonversi setidaknya 25% dari hasil ekspor itu ke dalam peso. Kemudian Vietnam harus mentransfer pendapatan ekspor ke rekening mata uang asing yang dibuka di lembaga kredit berlisensi di Vietnam sesuai dengan kontrak dan tanggal dokumen. Jadi itu merupakan kewajiban 100% di dalam negerinya. Kemudian India, jangka waktu realisasi dan repatriasi hasil ekspor 9 bulan sejak tanggal ekspor. Dan Turki repatriasi hasil ekspor dan konversinya 80% ke dalam lira. Jadi ini berbagai negara sudah melakukan kebijakan devisa hasil ekspor. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK, dan konvers saya tutup. Terima kasih pada teman-teman media cetak maupun media elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.